Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamitana wa li jamil mufassirin wa jami'i hamalatil qur'anil azim wa jami'il qura'il mukhlisin wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah wa li syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 74 ya. 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Wa ma lakum, wa ma ini istifham ya atau pertanyaan kalau bahasa apa ya. Wa ma lakum, dan adapun bagaimana itu untuk kalian semua, la tuqatiluna, tidak pada berperang, fi sabilillahi, di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Lafadz wa malakum la tuqatiluna itu istifhamun sebagai pertanyaan taubihun untuk celaan. La mani'a, artinya tidak ada yang bisa mencegah, lakum bagi kalian semua, tidak bisa mencegah, minal qitali, dari berperang. Yang berperangnya tadi fi sabilillahi, di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mustad'afina ay wa fi takhlisil mustad'afina. Ay wa fi takhlisi, artinya di dalam membebaskan, al mustad'afina, kepada orang-orang yang lemah. Yang lemah tadi kenyataannya mirna rijali, dari para laki-laki, wan nisa'i, dan para perempuan, wal wildani, dan juga orang-orang yang sudah tua. Anak-anak ya, wildani anak-anak. Kalau wawunya yang panjang wal wa gitu ya, itu baru orang tua gitu. Jadi rumusnya begitu Pak Janis. Kalau orang tua sudah wawu panjang, ya itu begitu. Kalau sudah wawu kok tidak panjang, berarti bukan orang tua tapi artinya anak-anak. Apa kamu kok tidak mau berperang di jalannya Allah untuk membela atau membebaskan orang-orang yang lemah? Jadi ayat ini turun tuh sebelum istilahnya itu datangnya ayat yang disuruh perang. Rupanya alladzina, orang-orang, maksudnya yang lemah-lemah tadi dari laki-laki dan perempuan, anak-anak, habasahum, yang menahan atau mengurung, hum, kepada alladzina, siapa, al-kufaru, orang-orang Mekah, orang-orang kafir, anil hijrati, dari hijrah, wa atuhum, dan pada menyakiti siapa kufar, hum, kepada alladzina. Jadi ini untuk kita tuh supaya semangat untuk menjalankan agamanya Allah ini. Zaman dulu
alangkah sengsaranya untuk melaksanakan agamanya Allah dan Rasul. Dulu Nabi itu awalnya dakwah itu ibaratnya tuh ngumpet-ngumpet. Nah, itu makanya dulu ada dakwah yang sembunyi-sembunyi, yaitu namanya di Darul Arkom. Arkom itu nama orang yang punya rumah. Nah, makanya Darul Arkom namanya, ngumpet di rumahnya orang yang namanya Arkom. Nah, itu awalnya begitu, terus sampai baru nanti disuruh dakwah yang terang-terangan. Jadi dari mulai itulah Nabi itu mulai dimusuhi secara masif. Nah, sehingga turunlah ayat supaya umat Islam itu nanti hijrah. Ya, hijrah itu sahabatnya Nabi disuruh hijrah duluan. Para sahabat-sahabat itu disuruh hijrah duluan. Nanti terakhir barulah baginda Nabi yang selama itu ibaratnya tuh apa ya, diembargo bahasa kita sekarang tuh, artinya siapapun yang Islam itu sama orang-orang Mekah itu dilarang untuk jual beli ndak boleh, memberi ndak boleh. Ya akhirnya sangkinglah kepepet yang akhirnya disuruh hijrah. Diboikot bahasanya, ya kan itu. Nah, itu sengsara minta ampun. Lalu sekarang kita ini ya kan tinggal menikmati apa yang diperjuangkan oleh Nabi, ngaji tinggal ngaji terang, ya kan, ngaji naik mobil, ya kan. Orang-orang tua kita dulu lah, ndak usah pada zaman Nabi, itu ngaji pada berjalan, bawanya sentir, uplek, ya kan. Apa bahasa sekarang? Nah, itu berjalan kaki digigitin pacet lewat tepi sungai, masih nyeberang sungai dan lain sebagainya. Nah, kita ini sudah zaman merdeka, ya kan? Ngaji tinggal ngaji, di tempat ngaji kita ngopi, ngerokok, ya kan? Ada makanan-makanan, ya kan? Nah, ada semangko, ada kue lah, macam-macam lah pokoknya. Ya kan itu. Nah, dulu ngaji itu sambil ngelih apa ya? Lapar. Nah, itu. Kalau kita ngaji sambil kenyang. Nah, itu. Jadi harus bersyukur. Jadi di zaman itu ketika mulai itu, maka mulailah disuruh ketika sudah pada hijrah, yang orang-orang Islam yang tertinggal di Mekah mulai tertindas. Nah, maka disuruh oleh Allah untuk berjihad, sehingga berperang melawan orang-orang kafir. Orang-orang Islam pada disakiti, diembargo dan lain sebagainya. Qala sudah berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kuntu ada siapa saya, ai ana ya saya, wa ummi dan ibu saya itu minhum termasuk dari golongan mereka. Waktu itu, waktu ayat ini turun, itu saya pas ada di dalam rombongan orang-orang yang lemah, para laki-laki dan perempuan, anak-anak itu. Nah, itu kata Ibnu Abbas. Alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Alladzina rupanya orang-orang, yaquluna yang pada berkata, siapa alladzina? Jadi orang-orang yang waktu itu tertinggal di kota Mekah, yang belum sempat ikut hijrah, itu saking sengsaranya tadi, sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya berkata itu da'ina, pada berdoa siapa alladzina, rupanya doanya ya Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrij, semoga mengeluarkan siapa engkau kepada kami, mengeluarkan min hadhil qaryati, dari inilah desa. Yang dimaksud desa di sini Makkah, yaitu kota Mekah. Adz-dzalimi, yang waktu itu dolim, siapa ahluha, ahlinya orang-orang kota Mekah, bil kufri, dengan mengingkarinya kepada Allah dan Rasul. Sampai saking sengsaranya mereka tidak tahan,
berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah kami dari desa yang ahlinya pada dolim ini. Nah itu bil kufri waj'al, dan semoga menjadikan siapa engkau lana kepada kami min ladungka dari sisimu, min indika, artinya dari sisimu, menjadikan waliyan sebagai ada orang yang membela, artinya kekasihnya Allah gitu. Ayatawalla artinya yang menguasai, membela atau mengurusi umurona kepada perkara-perkara kami. Jadi Robbana wahai Tuhan kami, akhrijna, semoga mengeluarkan siapa engkona kepada kami, min hadhil qaryati, dari inilah desa, ayat Makkah artinya kota Makkah, adzalimi yang pada dolim siapa ahlunya kota Makkah, kan dolimannya bil kufri dengan kekufurannya, zaman jahiliyah. Nah pokoknya zaman itu sangat sengsara ya, sangat dolim, sangat jahiliyah. Nah sekarang pokoknya sudah alhamdulillah. Dulu kalau kok punya anak perempuan itu malu, tidak bisa untuk perang, tidak kuat. Yang akhirnya kalau kok tahu lahir itu kok perempuan, maka hidup-hidup itulah langsung dikubur. Nah, itu zaman itu. Dan di zaman itu seorang perempuan itu sebagai harta warisan. Kalau kita punya anak perempuan atau ibu perempuan kita itu bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Nah itu tidak bisa dihormati. Walal mu'alif rahimahullah, dan berdoa kepada Allah, waj'al, dan semoga menjadikan siapa engkau lana kepada kami, miladungka dari sisimu, min indika dari sisimu, waliyan orang yang membela, ayatawalla umurona. Ayatawalla artinya yang menguasai atau mengurus, umurona kepada siapa man, umurona kepada urusan kami. Waj'al, dan semoga menjadikan siapa engkau lana bagi kami, miladungka dari sisimu, siapa nasiron, orang yang menolong, apanya gitu ya. Nah, jadi khobarnya ja'ala, apanya nasiron, orang yang menolong. Yamnauna artinya pada mempertahankan kepada kami, atau menjaga atau mencegah kepada kami, minhum dari orang-orang kafir. Waqad istajaba, dan sudah benar-benar memberi ijabah siapa Allah memberi ijabah doa ahum kepada doanya orang-orang yang terzalimi tadi. Fayasirru, maka memudahkan siapa Allah libadihim kepada sebagian daripada sahabat yang masih tinggal di Mekah, mempermudahkan mereka li khurujihim, untuk keluarnya mereka, al khuruja kepada keluar gitu ya. Wabako, dan masih tertinggal atau masih ada siapa ba'dum sebagian yang lagi, tertinggalnya mereka atau bertahannya mereka, ilaan futihat, hingga sampai jika kok terbuka apa Makkah, kota Mekah, hingga sampai nak haji wada, hingga sampai nak meninggalnya baginda Nabi, yaitu Fathul Mekah. Wawala, dan menyerahkan siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itab bin Usayyidi kepada Itab bin Usayyid sebagai wali atau istilahnya penguasa di Mekah. Fa'ang sofa, maka membela siapa Itab, madlumahum, atau membalas ya, madlumahum kepada kedolimannya orang-orang kafir, min dolimihim, dari kedolimannya orang-orang yang kafir. Nah, jadi ya susah payah nian ya Nabi itu. Makanya kita tinggal mencintai, tinggal melaksanakan apa yang diperjuangkan Nabi, kok masih tidak mau sayang kan.
Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaiton inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Alladzina, adapun orang-orang amanu yang pada beriman, siapa alladzina? Orang-orang yang beriman tadi itu yuqatiluna, pada berjuang, berperang. Siapa alladzina amanu? Perjuangannya tadi fi sabilillahi, di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina, dan adapun orang-orang kafaru yang pada kafir, siapa alladzina? Itu yuqatiluna, pada berperang, siapa alladzina? Fi sabilit taghuti, di dalam jalannya taghut. Taghut itu nama syaitan atau nama berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Ditafsiri oleh Imam Asy'ayuti, taghut yang dimaksud di sini adalah asyaitonu, yaitu setan, ya. Jadi besok tuh kita kalau tidak mau ngaji, tidak mau taat, tidak mau sholat, atau ada kerepotan sedikit kok kita meninggalkan taat kepada Allah, itu nanti kita dibanding-bandingkan sama orang-orang yang berbuat maksiat. Nah iya, udah malam-malam ya kan, kita kadang hujan-hujan ngaji ya kan. Nah itu nanti dibandingkan, oh, masa kamu tidak mau, tidak semangat, hujan-hujan tidak ngaji, lah itu lo maling-maling yang bukan untuk agamanya Allah dan Rasul, ya kan. Itu tahan hujan-hujan pada maling, hujan-hujan pada ngintip jando, dan lain sebagainya, ya kan itu. Nah, sengsaranya minta ampun loh padahal, ya kan itu. Kadang nyuri sawit, ya kan. Nah, itu hujan-hujan, kadang kena pelepah lah, ya kan. Masih tidak tenang hatinya wong diintip kanti. Qolal mu'alif rahimahullah, lah itu semangatnya minta ampun untuk perkara yang batil. Nah, nanti dibandingkan dengan kita, lah kamu yang untuk perkara yang baik kok tidak mau. Nah, itu nanti hisabnya tuh besok dibanding-bandingkan begitu. Lah mudah-mudahan kita termasuk yang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kecil hati, supaya kita semangat tuh, oh berarti nanti kita dibandingkan kepada hal-hal yang tidak baik. Semangatnya seperti itu, kita kepada hal yang baik kok tidak semangat. Faqatilu awliya asyaiton, faqatilu, maka pada berperanglah kalian semua atau membunuhlah kalian semua awliya asyaitoni, kepada kekasih-kekasihnya syaiton. Ai angsorodinihi, artinya menolong agamanya setan. Taglibu, mengalahkanlah kalian semua, likuwatikum, kepada kekuatan kalian semua, billahi, dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Berperang memerangi para kekasihnya setan. Inna kaida syaitoni, karena sesungguhnya tipu dayanya setan, bil mukminina, kepada orang-orang yang mukmin, itu karena ada siap apa kait atau tipu dayanya tadi, atau bahasanya apa ya, rencana apa ya, tipu daya itu maksudnya politik apa itu doifan, sangat lemah. Ini dalilnya ya bahwa setan tuh lemah, Kang Dedi ya. Jadi Pak Janis kalau pas cerita nerangkan tentang setan tuh jangan diunggul-unggulkan, wah setan lawan setan tuh berat gini-gini, nggak usah. Pokoknya ini loh, setan itu lemah ya itu. Setan itu lemah. Nah, itu intinya begitu. Jangan kok nanti kalau kiai ya setannya kiai. Nah, kalau orang biasa setannya jangan begitu. Tidak ada begitu itu. Pokoknya kata Allah tuh inna kaidas syaitoni kana doifa. Kelihatannya tuh ya kan godo Pak Janis ini. Lah rupanya entah macam mana Pak Janis ya sujud kepada Allah, nangis dia. Wes pokoknya intinya kalau setan itu asal nengok makhluk atau nengok manusia tuh kok mau sujud kepada Allah, nangis, geru-geru. Ngapa kok begitu?
Karena salah satu dia yang tidak bisa, yang tidak mau itu sujud. Dulu dia dikeluarkan dari surga ya karena tidak mau sujud, nggak mau taat kepada Allah. Lah coba lah, kita dicerita di hadis-hadis itu kan, bahkan di kemarin kita ngaji di Daqaiqul Akbar Pak Janis ya. Salah dosa ini itu segala macam ya kan. Nah ditulis sama malaikat yang tukang nulis jelek atau malaikat yang baik, jangan dulu, tunggu 7 jam aja di kemarin ya, enak kan. Setan sudah seneng, kau digiring untuk hal yang tidak baik. Rupanya ketemu gurunya orang tuh ya, jangan tuh tidak baik, sadar. Sehingganya dia menjadi baik, ya menyesal lagi. Pokoknya tidak berhasil setan. Nah, kayaknya ibaratnya apa ya? Istilahnya itu menggosok-gosok Pak Janis dengan Pak Rozak supaya tidak cocok ini itu segala macam ya kan. Rupanya nanti baikan lagi, nyesal juga setannya, kalah juga lagi ya kan itu. Kalau Ibrahim ketipu ya kan. Nah, kelihatannya Pak Janis mungkin ini itu hatinya tidak baik umpama. Dan ternyata malam-malam menangis bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setannya ya nangis lagi. Digoda dari mulai balik sampai nak mati. Rupanya sejam nak mati dia tobat kepada Allah. Dalam kenyataannya tobatnya diterima oleh Allah, nangis lagi. Nangis terus pokoknya inna kaida syaitani bil mu'minina kana doifa. Pokoknya lemah setan itu jangan digunggung-gunggung, jangan dibesak-besain. Kakek macam biasanya tuh pula kan, jadi ya kalau penceramah terserah lah atau macam itu, kita sudah tahu bahwanya rekadayanya setan itu sangat lemah gitu ya. Inna kaida syaitani kana doifa, jangan dibesak-besain. Wong Allah ngatakan setan itu lemah kok. Kita nak ngatakan setan itu kuat. Setan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Setan bisanya menggoda manusia itu karena lantaran ada hawa nafsu. Karena lantaran ibaratnya itu apa ya, istilahnya itu menunggangi daripada hawa nafsu, menunggangi daripada sesama manusia dan lain sebagainya. Nah itu baru nanti setan itu berhasil. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ahyan, dan juga apa itu namanya, yondoif tadi sia-sia gitu, siasat. Layu qawama artinya tidak dapat mengatasi siapa setan, kaidallahi tidak mampu menandingi gitu ya, kaidallahi tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala bil kafirina kepada orang-orang yang kafir. Artinya tetap Allah itulah yang maha kuasa. Itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atuz zakata, sampai di situ wakafnya. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Alam taro, apakah kamu tidak melihat, ilal ladzina kepada orang-orang, kila yang ketika dikatakan lahum kepada mereka, kufu menahanlah kalian semua, aidiakum kepada tangan atau kekuatan kalian semua, angkita lil kufari dari memerangi orang-orang kafir. Kelima, babu ketika mencari siapa, alladzina kepada kital bimak kata di kota Mekah, li'adal kufari untuk menyakiti orang-orang kafir, li'adal kufari karena menyakitinya orang-orang kafir, lahum kepada alladzina
Wahum adapun mereka itu jamaatun rombongan jamaah minas sahabati dari para sahabat. Jadi di waktu itu ada juga centeng-centeng itu. Jadi mereka tuh berani melawan orang-orang yang kafir, tapi masih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahan dulu, nah, gitu. Belum ada perintah untuk berperang. Itu maksudnya begitu. Dan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya itu belum semuanya keluar dari kota Mekah. Takut nanti kalau yang tertinggal nanti ditindas. Wa aqimus sholata wa aqimu, dan pada mendirikanlah kalian semua as-sholata, kepada mengerjakan sholat, wa atus zakah wa atu, dan pada mendatangi atau memberikanlah kalian semua atau mengeluarkanlah az-zakata, kepada zakat yang sudah ditentukan oleh syariat. Falamma kutiba maka ketika diwajibkan, furido artinya difardukan alaihim kepada mereka apa alqitalu peperangan, idza fariqum minhum yakhshawnan nas, idahum, jadi waktu itu ketika belum diperintah untuk disuruh perang, itu sok-sok hebat kepengen perang. Terus pokoknya ngotot lah ini itu segala macam. Wah, kita lawan gini. Nah, lah tiba ketika mereka diwajibkan perang, ida farikun, tiba-tiba ya kan, farikun adapun beberapa golongan, minhum dari para golongan alladzina itu yakhshawna pada menakut-nakuti annasa kepada para manusia, ayakhafuna artinya pada menakut-nakuti annasa kepada manusia, al kufaro kepada orang-orang yang kafir, adabahum artinya siksanya mereka bil qatli dengan dibunuh. Takutnya tadi kakhosyatihim adabillahi, kakhosyatillahi seperti takutnya mereka, adabullahi artinya kepada siksanya Allah, au asadda khosyatan atau sangatnya takut, min khosyatihim artinya dari takutnya mereka lahu kepada siksanya Allah. Wa nasbu asaddu dan asadda, dan adapun nasabnya lafadz asadda itu alal khali atas terkib hal, au dalam keadaan sangat gitu ya. Wujuban wa jawabu 5, wa jawabun dan adapun jawabnya 5, yaitu kepada lafadz dalla yang menunjukkan alaihi kepada ma wa jawabu 5, dan adapun jawabnya 5, kan 5 itu masyarat itu idan lafadz ida gitu. Wama ba'da dan kalimat-kalimat ba'da yang setelah idda. Aifajabathum, aifajaathum artinya tiba-tiba datang kepada mereka apa al-khosyatu ketakutan. Jadi ketika belum diperintahkan untuk berperang, belum ada perintah perang, cak yo ibaratnya kan, sok-sok hebat, setelah diperintah perang malah pada jiut nyalinya. Wa qalu rabbana lima katabta alainal qital, wa qalu, dan pada berkata siapa alladzina jaz'an karena cemas, minal mauti atau takut ya, minal mauti dari kematian. Perkataannya Rabbana lima katabta alainal qital, Rabbana wahai Tuhan kami, lima kenapa kata beta mewajibkan siapa engkau alaina kepada kami, mewajibkan al-qitala kepada peperangan. Kenapa sih ya Allah engkau kok mewajibkan perang, nah, kan gitu. Padahal tadi sebelum diperintah oleh Allah tuh perang, malah dia sok-sokan berani. Setelah betul-betul diwajibkan, malah dia ibarat cemen lah istilahnya, malah mengatakan kenapa sih ya Allah kok nggak wajibkan perang, saking takutnya.
Laula akhartana ila ajalin qarib. Udah turu kabeh mana. Laula mbok ya akhartana. Laula itu hala. Mbok ya lah gitu loh. Bahasa kita apa ya? Jikalah tidak akhartana, ya apa mbok ya ku apa bahasa Indonesia nih? Mbok ya engkau akhirkan wahai Allah nah kepada kami ila ajalin kepada waktu qaribin yang dekat. Tangguhkanlah sama juga ya. Tunda. Mbok tunda lah ya Allah kan gitu. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tutlamuna fatila. Kul maka katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mereka yang sok-sokan tadi ketika belum diperintah sok-sok nak berangkat, sok-sok nak perang, sok-sok berani, setelah diwajibkan betul malah takut, malah ngomong ya ditunda tuh ya Allah perangnya lah gitu ya kan itu. Maka katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mereka mata udunya qalil. Mata udunya adapun kesenangan dunia. Aima artinya segala sesuatu ya tamata'u. Ya aima artinya apa-apa. Ya tamata'u. Yang bersenang-senang. Apa bihima fiha di dalam dunia awistimai nai atau bersenang-senang biha dengan dunia itu qalilun cuman sedikit atau dimaknai sebentar lah ya. Ailun artinya akan kembali ilal fana'i kepada kerusaan. Pokoknya dunia itu cuman sebentar. Ya akan dihitung oleh para ulama kita. Perbandingannya apa kemarin? 1000 satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Nah, jadi andaikan kok kita hidupnya 60 tahun, nah itu kurang lebih itu ada yang mengatakan paling banyak itu 6 sampai 7 jam. Ada yang mengatakan 2,7 detik. Tik 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 mati gitu. Nah, itu ya, itu. Oh, tapi lamonian Pak nggak mati-mati, susahnya kelamuan. Itu ya karena kita tidak bisa mensyukuri atas apa yang Allah berikan ya kan itu. Wal akhiratu dan adapun akhirat ayil jannatu artinya surga itu khairun lebih baik liman bagi orang-orang ittaqo yang pada bertakwa. Pokok akhirat itu tetap lebih baik. Senangnya Pak Janis di dunia itu apa sih? Ya paling ya sebentar itu rekosonya minta ampun, nak manen lah, nak motong lah, ya kan. Nanti masih dimarah toke lah, dimarah bos lah, ya kan itu. Masih di perutuian anak buah lah, macam-macam lah pokoknya. Nah, itu sedemikian itu, ya kan. Susahnya minta ampun. Sebentar cuman itu. Iqabullahi artinya takutlah kalian semua iqabullahi kepada siksanya Allah. Caranya takut kepada Allah bitarkil maksiatihi dengan meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi gini ya. Kata-kata itako atau kata-kata takut itu nanti tergantung diletakkan oleh Allah di mana. Kalau kok tentang Allah itakullah ya berarti malah harus semakin mendekat kepada Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Tapi pokok itaku zina, ya, memang betul-betul Pak Janis harus menjauhi. Jadi nanti berbeda-beda konteksnya ya. Jangan itakullah terus malah lari dari Allah, terbalik. Itakullah itu berarti semakin dekat dengan Allah, semakin menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah, itu. Kalau itakul maksiat baru menjauhi maksiat gitu. Wala tudlamuna dan tidak menganiaya siapa Allah, bitai boleh dengan tak, wal ya'i dan boleh dengan ya. Jadi kalau Imam Suyuti di sini, jadi rumusnya begini kalau tafsir itu. Kalau
bitai baru wal ya'i berarti kalau menurut Imam Suyuti itu pakai ta gitu. Dan ada pendapat yang pakai ya, makanya bisa bil ta'i bisa wal ya'i. Jadi mana yang duluan itu berarti yang pendapatnya Imam Suyuti. Berarti wala tudlamuna, dan tidak dianiaya siapa kalian semua kalau bitai. Wal ya'i berarti wala yutlamuna, dan tidak menganiaya siapa Allah gitu. Ayatang kusuna artinya tidak mengurangi, tangkusuna tidak dikurangi siapa kalian semua, min a'malikum dari amal-amal kalian semua, fatilan sedikit sedikit pun. Qadra kosroti nawatin, walaupun sekiranya sepecahannya kulit padi ya. Nawa itu kulit padi, bukan kurma Pak. Kulit padi. Fajahidu, maka bersungguh-sungguhlah kalian semua. Artinya pokoknya jangan takut di dunia ini. Cuman mata dunia kolil, cuman sedikit. Kadang enggak bisa untuk selama-lamanya. Tidak ada di dunia itu yang ideal, tidak ada. Tetap semua-muanya adalah berubah, berganti-ganti. Nah, orang baik ya belum tentu dia baik terus, orang jelek ya belum tentu jelek terus, orang miskin belum tentu miskin terus. Nah, itu. Orang maksiat belum tentu maksiat terus, orang kaya belum tentu kaya terus, orang hidup ya belum tentu hidup terus. Fatila itu artinya sedikit pun lah. Sedikit pun. Sudah ketemu itu ya? Nah, mana Pak? Wajawab lima, itu limanya ini kemana ujungnya? Wajawabu lima gitu ya, dan jawabnya lafadz lima itu dalam menunjukkan alaihi kepada jawab, rupanya ida, lafadz ida. Jadi jawabnya lafadz lima yang depannya itu di ida farikum minhum itu Pak ya. Makan mas syarat, maka setiap syarat harus ada jawab kan gitu ya. Sudah ketemu ya? Qala mu'allif rahimahullah. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaquluna hadhihi min indik qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Shadaqallahu adzim wa wallahu a'lam. Shawab. Aina matakunu yudrikumul maut.